Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti? Cerita dimulai pada saat Bunyai pulang dari mengisi ceramah di musola Mujahidin. Lalu dia bertemu dengan Fatimah. Fatimah, Mai. Assalamualaikum, Bunyai. Kok sudah pulang? Biasanya pulang sore. Iya, Bu. Tadi di tempat kerja ada belajar, jadi kita pulang duluan. Besok di masjid ada pengajian. Kalian datang ya sama ibu kalian. Iya Bu, insya Allah. Ibu? Iya, ibu kamu. Buruan dia kan? Iya Bu, insya Allah ya. Sesampainya di rumah Fatimah, Saya duluan ya Bu. Mai, ayo mampir. Tidak, terima kasih kapan-kapan saja. Fatimah, ininya makasih ya. Sama-sama Mai. Ayo Bu, Mai, mari. Ya. di depan pintu rumah. Assalamualaikum. Bu, aku pulang. Bu, ini Fatimah boleh bantu ibu. Aduh, di tempat kerja bekerja. Ini orang Pak kan? Dasar anak tidak tahu diri. Kamu kira dengan kamu memberikan kerudung jelek ini, aku bisa baik kepadamu? Jangan harap ya, kamu bisa sogok aku dengan barang-barang murahan ini. Kenapa ibu buang kerudungnya, Bu? Kenapa ibu sangat sama aku? Kenapa, Bu? Kenapa? Hah? Kenapa kamu bilang? Gara-gara kamu, suamiku meninggal. Kalau saja waktu itu kamu tidak ikut mancing di sungai. Ibu, aku mau ibu mengerti. Bukan aku yang menyebabkan ayah meninggal. Bukankah ibu tahu kalau jodoh maut dan rezeki itu Allah yang mengatur, Bu? Jangan ceramahi aku, anak sial. Ibu, aku ini anak kandung ibu. Aku ingin sayangi sama ibu. Apa aku salah, Bu? Apa aku salah? Maafkan aku, Bu. Tolong, Bu. Kenapa kamu tidak menepati janjimu, Halimah? Kenapa?
Maafkan aku, Bang. Aku tidak bisa selalu menunggu yang selalu melemahkan. Sedangkan orang tuaku selalu mendesakku untuk menikah. Sedangkan menurutku orang tuamu tidak sepaham denganku. Ya sudahlah, kalau gitu saya mau pergi. Maafkan aku, Bang. Ah, Dengan apa? Dengan apa kamu bilang, ah? Apa kamu bisa menghadirkan suamiku di hadapanku lagi? Itu mustahil, Bu. Ya sudah, makan dulu, Sir. Maksud ibu, ya sudah, kalau begitu, kamu harus turuti kata-kata ibu. Kamu harus menikah dengan Pak Himawan, juragan yang punya banyak usaha itu. Apa, Bu? Pak Himawan selesai dengan ayah. Aku tidak akan pernah lakukan itu. Dasar anak pembangkang, anak durhaka. Kalau kamu tidak mau turuti kata-kata ibu, kamu pergi sekarang dari rumah. Cepat pergi. Ampun, Bu, ampun. Aku tidak punya siapa-siapa selain ibu. Ampun, Bu, jangan usir aku. Tolong, Bu. Aku tinggal di mana, Bu? Aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak peduli ya, kamu mau tinggal di mana. Cepat pergi sekarang dari rumahku juga. Pergi. Akhirnya, Fatimah pergi membawa beberapa barang-barangnya dan menuju ke rumah Kiai Imam pemilik pondok pesantren Darul Quran. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Nak Fatimah? Kamu kesini? Kenapa kamu bawa barang-barang banyak? Ada apa, Nak Fatimah? Bu Katri, tolong ambilkan air untuk Fatimah. Ya, Bu. Makasih ya, Mbak. Ayo, Nak Fatimah, diminum airnya. Setelah kamu reda, kami ceritakan kepada kami, mungkin kami bisa membantu. Pak Kiai keluar dari kamar, ikut berbincang di ruang tamu. Bu, siapa yang nangis, Bu? Kok ada yang nangis? Oh, Nak Fatimah. Ada apa, Nak Fatimah? Kok nangis begitu? Ayo, Nak Fatimah, cerita kepada kami apa yang sudah terjadi. Aku tidak sama ibu, Pak Kiai. Memangnya ada apa, Nak, sampai kamu diusir? Semenjak ayah meninggal, ibu membenci aku. Beliau mengira akulah penyebab meninggalnya ayah. Dan ibu menyuruh aku menikah dengan Pak Himawan yang seusia dengan ayah. Lalu aku berusaha untuk ibu. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba, pembicaraan mereka terpotong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tadi acaranya, Bar? Lancar? Alhamdulillah, Bu. Tadi Pak Badrul mengundang saya untuk mengisi acaranya di rumah. Tadi belum berkata jika Halimah mau walimahan besok. Alhamdulillah kalau begitu berarti dia sudah mendapatkan jodohnya dan kamu tidak usah mengejar-ngejar dia lagi ya, Bar. Sudah. Nah, Akbar, perkenalkan, ini Fatimah, anaknya Bu. Ya. Kamu mau menginap di sini? Iya, Bar. Fatimah mau tinggal sementara di pondok dan mungkin dia bisa membantu mengajar anak kita. Ya sudah. Kalau begitu, kamu menginap saja di lantai 2. Nanti akan diantarkan Mbok Katri. Mbok, antarkan, Mbok. Mari, Nak. Keesokan paginya, Iya. Ngomong-ngomong kok sendirian. Gimana Fatimahnya? Iya nih, Pak. Fatimahnya kabur. Tadi saya lihat Fatimah ada di rumah Pak Kiai Imam. Hah? Bilang Pak Kiai Imam? Nah, dasar Kiai tidak benar. Masa anak orang diumpetin? Ayo, Pak, kita ke rumah Pak Kiai Imam. Ayo. Apa kamu masih kuliah? Alhamdulillah saya sudah selesai, Bu.
kuliah. Kakak sendiri gimana? Kok saya nggak pernah lihat? Oh, semenjak lulus dari MI saya melanjutkan di pondok pesantren milik paman saya Kiai Latif. Ya kira-kira sudah 10 tahun saya di sana. Oh, tapi Fatimah, ayo cepat pulang. nggak mau Bu Fatima. Kamu kan dipaksa nikah sama Pak Gunawan. Buruan dia, tolong jangan kasih Diam kamu, jangan urusi keluarga saya. Masya Allah, ada apa buruan dia? Kenapa Fatimah ditarik-tarik? Bunyai tidak usah mengurusi keluarga kami. Keluarga Bunyai seharusnya menjadi panutan di kampung ini, bukan malah menyembunyikan tugas orang. Iya benar Bunyai. Keluarga Bunyai bisa saya tuntut ke kantor polisi. Maaf Pak Imawan dan dia, keluarga kami tidak pernah menculik anak buruan dia. Kami hanya ingin membantu Fatimah. Sudahlah anak muda. Kamu tidak perlu membela Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada tamu. Kok tidak dipersilakan masuk? Tidak perlu Pak Kiai, saya kesini hanya ingin bawa pulang Fatimah. Iya benar, ayo silahkan masuk. Sebenarnya ada masalah apa ini? Ya tidak ada masalah Pak, Wong Fatimah. Saya mau menjemput Fatimah, anak saya sendiri kan. Tapi Bu Rondiah, Fatimah bercerita kepada kami bahwa Ibu Rondiah akan menikahkannya dengan Pak Himawan. Apa itu benar Fatimah yang dikatakan Bunyai dan Burondia? Sebelumnya aku minta maaf sama ibu. Aku nggak mau jadi anak durhaka. Aku juga nggak mau nentang ibu. Tapi aku nggak mau nikah sama Pak Gunawan Bu. Jangan paksa aku Bu. Burondia, tolong jangan paksa Fatimah untuk menikah dengan orang yang tidak disukai. Fatimah itu kan anak dari dagingmu sendiri. Kenapa tidak diperlakukan dengan baik? Tapi Fatimah lah yang menyebabkan suami saya meninggal. Saya ingin dia sengsara sebagai balasannya. Astagfirullahaladzim, ingat Bu, Fatimah anak ibu sendiri, anak yang lahir dari rahim ibu sendiri. Bukankah ibu bahagia saat Fatimah lahir di dunia ini? Maafkan ibu nak. Karena aku juga. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah membukakan pintu hati Burondia. Tunggu, ini tidak bisa. Bundiah telah berjanji kepada saya mau menikahkan Fatimah dengan saya. Saya menagih janji ibu. Tapi Pak, saya lebih sayang kepada anak saya. Oh, tidak bisa. Saya sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan Fatimah. Sebentar Pak Himawan. Berapa uang yang Anda berikan kepada Burondia? Insya Allah saya akan ganti. Bisa, saya tunggu. Nyai, Pak Kiai dan Akbar, semoga Allah membalas amal kalian. Ayo Fatimah, kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak, bolehkah Akbar bicara? Ada apa nak? Kelihatannya serius sekali. Gini Bu, Pak, saya menaruh hati dengan Fatimah. Aku ingin meminangnya. Tolong pinangkan saya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau mengabulkan doa hamba selama ini. Fatimah itu wanita yang soleha. Ya sudah, besok kita ke rumahnya untuk meminangnya. Semoga Allah memberikan jalan untuk kamu. Nah, Paginya di rumah Fatimah. Assalamualaikum. Silakan masuk. Ya terima kasih Nak Fatimah. Silakan duduk. Fatimah, tolong buatkan minum ya. Iya Bu. Ngomong-ngomong, ada apa kesini rame-rame Pak Kiai, Bunyai? begini Bu, maksud kedatangan kami kemari. Yang pertama ingin bersilaturahmi, dan yang kedua ingin menyampaikan niat baik Akbar untuk meminang anakmu Fatimah. Bagaimana Bu? Kalau masalah itu yang berhak menjawabnya ya Fatimah sendiri Pak. Fatimah keluar dari dapur sambil membawa minuman. Nah, kebetulan ini Fatimahnya. Nak, sini duduk nak. Nah Fatimah, ini ada Akbar. Dia ingin meminang kamu. Bagaimana? Kamu mau menerimanya? Iya Bu, saya mau. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Gimana kalau minggu Ahad depan kita walimahan di rumahnya Burondia? Gimana Bu, Akbar? Kita berdua terserah ibu dan bapak saja. Selama itu baik untuk kita berdua, bukan begitu Fatimah? Iya Kak Akbar. Ya sudah, kalau begitu kami pamitan dulu. Assalamualaikum Burondia. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat cerita, akhirnya hari bahagia untuk Akbar dan Fatimah tiba. Setelah menikah, Fatimah dan ibunya diajak untuk tinggal di rumah Akbar. Namun, diam-diam Pak Himawan menaruh dendam kepada Akbar sekeluarga. 2 bulan kemudian di depan tempat kerja Pak Himawan. Dasar keluarga Kiai kurang ajar. Aku bersumpah takkan kubiarkan mereka hidup di dunia ini. Saat Fatimah dan Maisarah pulang dari pasar lewat depan pabrik mebel milik Pak Himawan. Pak Himawan pun menghampiri Fatimah dan menghalangi jalannya. Mana suami pengejutmu itu? Teganya membiarkan kamu pergi sendirian. Hahaha. Permisi Pak Kai, pulang dulu. Ketika Akbar keluar rumah, tiba-tiba Pak Himawan berada di depan rumahnya. Hei pahlawan kesiangan, sepertinya aku tidak perlu basa-basi lagi denganmu. Ada masalah apa? Pada waktu yang sama, Pak Kiai melihat mereka berdua saling berkelahi. Sudah, kita Tanpa selesaikan saja. ragu-ragu, Pak Kiai langsung ke sana dan Ada apa ini? Ada apa ini? Walaupun saya tidak bisa membunuh, tapi saya bisa membunuh ayah ini. Ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Kini ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi dan seperti dirimu, oh kekasih. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh